Perkenalkan, saya Gianfranco Silva Papotot dan saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Mari kita mulai. Mengenali tanda dan gejala kala 2. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2, yaitu ibu merasa adanya dorongan kuat untuk meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Setelah itu pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dilapisi kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh, kain bedung bayi yang sudah dibentangkan serta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan abobek, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata serta oksitosin 10 unit dalam alat suntik steril. Setelah itu pemeriksaan menggunakan apron dan kemudian mencuci tangan menurut 6 langkah dari WHO. Setelah mencuci tangan, selanjutnya pemeriksa memakai sarung tangan steril pada tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam. Dan setelah itu pemeriksa memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan menggunakan sarung tangan DTT steril dan jangan sampai terkontaminasi alat suntik. Selanjutnya, menyeka vulva dan perineum dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang dibasahi dengan air DTT. Jika introitus vagina dan perineum terkontaminasi tinja, maka bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang dan buang kapas pembersih yang terkontaminasi dan ganti sarung tangan yang terkontaminasi dan celupkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Dengan menggunakan teknik aseptik, kita melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Setelah itu, kita dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% kemudian melepaskannya. Kemudian periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120-160 kali per menit, serta mengambil tindakan jika ada temuan yang abnormal. Selanjutnya menyiapkan ibu dan keluarga, memberitahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan kondisi janin baik, menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, serta melanjutkan pemantauan kesehatan dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada keluarga untuk selalu mendukung serta memberikan support dan meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Setelah itu, laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran dan anjurkan ibu untuk berjalan atau berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam 60 menit. Selanjutnya, letakkan handuk bersih di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian letakkan kain bersih yang dapat dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Kemudian kita buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Setelah itu, memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Menolong kelahiran bayi lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi, membuka vulva 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, dan letakkan tangan yang lain di kepala bayi, dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan serta menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan dan bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Kemudian seka dengan lembut muka, mulut, hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Selanjutnya kita periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat serta mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dengan segera dan lanjutkan proses kelahiran. Setelah kepala melakukan gerakan paksi luar, letakkan kedua tangan secara biparietal dan menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dan dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah luar sehingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, dan tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki bayi, masukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian
penilaian selintas pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernapas, dan mengap-gap, lakukan langkah resusitasi. Kemudian segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalam uterus. Dan memberitahukan ibu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 internasional unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi dan dorong isi tali pusat ke arah distal ibu, serta jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Setelah itu potong tali pusat dengan menggunakan gunting. Selanjutnya, keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu dengan kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu atau di perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau payudara ibu. Kemudian selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasangkan topi pada kepala bayi. Lalu kita pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi, dan tangan yang lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut, melakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas sambil penolong menarik tali pusat mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 internasional unit intramuskular. Kemudian menilai kandung kemih jika penuh dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan dan mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Dan rujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak lahirnya bayi. Bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut dan perlahan lahirkan selaput ketuban tersebut, dan jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan steril kemudian periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari-jari tangan atau klem steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di pundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian setelah itu, periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus. Lalu, evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Segera lakukan penjahitan dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Kemudian setelah itu, biarkan bayi melakukan kontak kulit dengan kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit dan bayi cukup menyusui dari satu payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Kemudian setelah itu, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K,
Berikan juga suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan dan letakkan kembali bayi pada ibu. Bila bayi belum berhasil menyusu dalam waktu 1 jam, biarkan bayi sampai berhasil menyusu. Kemudian lanjutkan pemantauan kontraksi dan sikap perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian periksa nadi dan suhu ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh normal. Kemudian setelah itu, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%, cuci dan bilas semua peralatan yang terkontaminasi, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian bersihkan semua sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Lepaskan semua alat pelindung diri, kemudian celupkan dan rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu pastikan ibu merasa nyaman dan menganjurkan keluarga untuk memberikan makanan dan minuman yang diinginkan. Kemudian beritahu ibu bahwa persalinan sudah selesai dan pemeriksa mencuci tangan kembali dengan 6 langkah WHO. Terima kasih.